Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video hasil observasi kami tentang strategi penggunaan bahasa Indonesia di kelas 5A SDN 1 Kota Raja. Mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Siti Rohana Haryana Iptiana MPD. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil observasi kami di SDN 1 Kota Raja, yaitu di kelas 5A, tentang bagaimana strategi penggunaan bahasa Indonesia di kelas tersebut dan apa saja temuan kami. Oke, yang pertama itu bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan alat komunikasi utama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama di tingkat sekolah dasar, di mana siswa mulai dibentuk untuk memiliki kemampuan berbahasa yang tepat sejak dini. Sekolah dasar berperan besar dalam menanamkan kebiasaan berbahasa yang sesuai dengan kaedah kebahasaan. Oleh karena itu, strategi yang digunakan oleh guru dan pihak sekolah dalam menerapkan bahasa Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan kemampuan bahasa siswa baik secara lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya terjadi dalam kegiatan pembelajaran, tapi juga dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah. SDN 1 Kota Raja sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar memiliki tanggung jawab untuk membimbing siswa menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Penting untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh guru dan sekolah dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks dan situasi yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, penulis atau kelompok melakukan observasi langsung di kelas 5A SDN 1 Kota Raja untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan dalam membina kemampuan berbahasa Indonesia siswa, serta bagaimana penerapan strategi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar dan komunikasi di sehari-hari di lingkungan sekolah. Objek observasi difokuskan pada cara guru menyampaikan materi pelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian respon siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar, kemudian penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan di sekolah, kebijakan atau program sekolah yang berkaitan dengan pembinaan bahasa Indonesia. Kemudian metode yang digunakan dalam kegiatannya adalah observasi partisipatif non-intervensi, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran dan interaksi di lingkungan kelas 5A SDN 1 Kota Raja tanpa melakukan campur tangan atau pengaruh terhadap situasi yang diamati. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam observasi ini meliputi yang pertama itu wawancara singkat dengan guru kelas dan beberapa siswa untuk memperkuat data observasi. Kemudian pencatatan sistematis terhadap aktivitas yang relevan baik berupa percakapan, cara penyampaian materi maupun kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Kemudian pengamatan di luar kelas seperti saat jam istirahat, upacara dan kegiatan sekolah lainnya guna mengetahui pola penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi informal. Adapun hasil observasi, yang pertama itu tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, guru menyampaikan bahwa tujuan utama dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswa sekolah dasar adalah agar siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini mencakup kemampuan menyampaikan ide secara lisan maupun tulisan, memahami bacaan, serta membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Guru meyakini bahwa penguasaan bahasa yang baik sejak dini akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan siswa di jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua itu strategi atau metode pengajaran. Dalam mengajarkan bahasa Indonesia, guru menerapkan metode diskusi kelompok dan presentasi sebagai strategi utama. Setelah siswa membaca teks atau materi tertentu, mereka diajak untuk mendiskusikannya secara berkelompok guna memahami isi bacaan secara lebih mendalam. Selanjutnya, perwakilan kelompok diminta untuk memaparkan hasil diskusi di depan kelas. Metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat dengan bahasa Indonesia yang baik, serta membangun rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Guru juga memberikan bimbingan selama
Diskusi agar penggunaan bahasa tetap sesuai dengan kaidah yang benar. Yang ketiga itu media dan alat bantu. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, guru menggunakan berbagai media dan alat bantu untuk menunjang pemahaman siswa. Beberapa alat yang digunakan antara lain proyektor dan speaker yang dimanfaatkan untuk menampilkan video pembelajaran atau materi visual yang menarik bagi siswa. Selain itu, guru juga menerapkan media pembelajaran berbasis benda nyata. Salah satunya dengan meminta siswa membawa bungkus mie instan ke sekolah. Bungkus tersebut digunakan sebagai bahan belajar karena di dalamnya terdapat petunjuk atau tata cara pembuatan mie yang kemudian dijadikan contoh teks prosedur. Siswa diminta menyalin atau menuliskan kembali isi petunjuk tersebut ke dalam buku tulis mereka. Terus strategi ini bertujuan untuk melatih siswa memahami struktur teks prosedur dengan cara yang lebih kontekstual dan menyenangkan. Yang keempat, tantangan dalam mengajar bahasa Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar adalah pengaruh penggunaan gadget dan bahasa gaul dari media sosial atau aplikasi aplikasi komunikasi di ponsel. Banyak siswa terbiasa menggunakan bahasa tidak baku dalam kesehariannya seperti singkatan, istilah slang dan struktur kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah. Yang kelima, perhatian terhadap unsur linguistik. Berdasarkan hasil wawancara, perhatian guru terhadap unsur linguistik seperti struktur kalimat, kosakata baku, dan penggunaan ejaan masih belum konsisten. Dalam beberapa kesempatan, guru memang menyampaikan materi dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Namun di sisi lain, guru juga sering menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa campuran agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Hal ini membuat pemahaman siswa terhadap bentuk bahasa yang baku belum sepenuhnya terbentuk dengan kuat. Penggunaan bahasa informal oleh guru dalam pembelajaran dipandang sebagai cara untuk menjembatani komunikasi, namun dapat menjadi kendala jika tidak diimbangi dengan pembiasaan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Selanjutnya ada aspek linguistik yang telah kami amati di kelas 5 SDN 1 Kota Raja. Yang pertama, aspek fonologi, di mana guru mengucapkan kata karena menjadi karena. Terjadi penghilangan bunyi vokal I pada suku kata kedua, yang merupakan bentuk penyederhanaan fonologis umum dalam bahasa lisan anak. Lalu, tanggapan siswa, anak-anak menunjukkan apa yang mereka dengar dari guru ketika guru mengucapkan dengan benar. Beberapa siswa mengikuti pelafalan yang tepat, namun karena guru juga sempat salah menyebutkan, siswa pun menjadi mengucapkan karena. Lalu yang kedua, aspek morfologi yang dapat kami amati yaitu penggunaan kata minta maaf secara morfologis tidak sesuai dengan kaidah penulisan formal. Kata minta adalah bentuk dasar dari meminta, namun dalam kalimat formal seharusnya digunakan kata meminta maaf karena kata kerja bakunya adalah meminta, bukan minta. Lalu tanggapan siswa di sini, anak-anak menirukan apa yang diajarkan dari gurunya ketika gurunya menjelaskan kalimat jika kamu bersalah maka kamu harus minta maaf, sehingga siswa pun menjadi tidak konsisten saat menggunakan kata minta maaf. Lalu aspek yang ketiga itu aspek sintaksis. Yang dapat kami amati, sebagian besar kalimat tidak menyebutkan subjek atau kita. Ada beberapa kata yang tidak baku atau rancu seperti taruhkan dan mangkok sendok. Kalimat perintah perlu diubah menjadi kalimat prosedur yang sesuai SPOK. Jadikan teks dan lebih rinci. Lalu tanggapan siswa di sini, kami minta mereka membuat teks prosedur untuk mengetahui seberapa baku penggunaan bahasa Indonesia yang mereka gunakan. Dan di sini kami menemukan kata taruhkan dan mangkok sendok yang seharusnya kata taruhkan itu menjadi ditaruhkan, dan untuk kata mangkok sendok itu seharusnya menjadi mangkuk. Teman kami pada gambar tulisan siswa, kami menemukan beberapa contoh pada penggunaan kata tidak baku secara langsung dalam tulisan siswa, seperti
gambar pertama kami menemukan kata matang yang seharusnya ditulis matang. Lalu pada gambar yang kedua, siswa menulis kata udah yang seharusnya ditulis sudah. Lalu yang ketiga yaitu ada kata kalau yang seharusnya ditulis kalau. Selanjutnya yaitu pada gambar yang keempat ada kata masukin yang seharusnya ditulis masukkan. Terus pada gambar yang kelima ada kata sambilan yang seharusnya ditulis sambil. Terus pada gambar yang keenam siswa menulis kata campurin yang seharusnya ditulis campurkan. Strategi pembelajaran penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, strategi berbasis keterampilan berbahasa. Yang pertama, menyimak, melatih siswa memahami pesan lisan, audio, video, atau cerita. Kedua itu berbicara, latihan berdiskusi, presentasi, bermain peran, atau role play. Yang ketiga, membaca sebagai teks dan memahami isi serta struktur kebahasaan. Yang terakhir itu menulis teks naratif, deskriptif, dan eksposisi. Yang kedua, strategi kontekstual. Kontekstual mengaitkan pembelajaran bahasa dengan kehidupan nyata seperti membuat teks, undangan, laporan, kegiatan, dan wawancara. Siswa memahami fungsi bahasa dalam kehidupan sosial. Nah, yang ketiga, pembelajaran berbasis teks. Fokus pada struktur teks dan kaidah kebahasaan dalam teks. Analisis berbagai jenis teks sesuai kurikulum, seperti deskripsi dan narasi. Nah, yang keempat itu strategi pembelajaran kooperatif. Kegiatan kelompok kayak diskusi, kerja kelompok membuat karangan atau debat, mengembangkan kemampuan sosial dan berbahasa secara bersama-sama. Nah, yang kelima itu strategi discovery learning. Siswa menemukan sendiri kesalahan dan perbaikan bahasa melalui kegiatan menyunting atau membandingkan teks. Guru memfasilitasi proses penemuan tersebut. Nah, yang keenam, strategi bermain peran role play digunakan untuk melatih keterampilan berbicara dan berbahasa sesuai konteks, misalnya kayak wawancara, presentasi, pidato. Nah, yang terakhir, strategi menyunting atau editing. Siswa diminta untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam ejaan diksi dan struktur kalimat dalam teks. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas 5A di SDN 1 Kota Raja dapat disimpulkan bahwa strategi penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran dan interaksi di sekolah sudah cukup baik, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Guru berupaya membiasakan siswa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui metode diskusi dan prestasi, serta penggunaan media seperti proyektor dan benda nyata atau buku mie instan untuk pembelajaran kontekstual, namun perhatian terhadap aspek linguistik dan belum sepenuhnya konsisten. Guru masih sering menggunakan bahasa sehari-hari dalam proses pembelajaran yang menyebabkan siswa belum terbiasa sepenuhnya dengan bentuk bahasa Indonesia baku. Tantangan lain yang dihadapi ada pengaruh gadget dan bahasa gaul yang menyebabkan siswa cenderung menggunakan bahasa tidak baku dalam kehidupan sehari-hari termasuk saat pembelajaran. Itulah video dari kelompok 5. Kami semua pamit undur diri. Kelompok 5. Bye.